Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim muslimah YouTube dimanapun anda berada, semoga di pagi hari yang cerah ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan batin pikiran kita selalu diberikan hidayah, petunjuk, pencerahan oleh Allah, dan doa-doa kita, cita-cita kita, harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di sesi kali ini saya akan membagikan rahasia jalan pintas mempercepat terkabulnya doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti biasa saya akan mengupasnya dari sisi psikologis, dikarenakan apapun aktivitas tubuh kita pasti dan selalu melibatkan juga sisi psikologis, batin dan pikiran kita. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 doa orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah, yaitu doa orang yang dizalimi sampai ia tertolong, doa orang yang berhaji sampai ia kembali, doa orang yang berjihad sampai ia pulang, doa orang yang sakit sampai ia sembuh, doa orang kepada saudaranya yang dilakukan tanpa diketahui atau diam-diam. Dan doa inilah yang paling cepat diijabah oleh Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 5 doa orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah, tapi yang lebih cepat dikabulkan oleh Allah adalah doa orang kepada saudaranya yang dilakukan secara diam-diam. Mengapa doa seseorang kepada saudaranya yang lain yang dilakukan secara diam-diam itu lebih cepat dijabah oleh Allah dibandingkan doa orang yang terzalimi, doa orang yang berhaji, yang berjihad, dan orang yang sedang sakit? Padahal doa orang yang berhaji misalkan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tenaga dan perjuangan dari berangkat haji sampai pulang kembali. Dan ketika kita mendoakan saudara kita yang lain, itu bisa kita lakukan dan kapan saja, tidak membutuhkan biaya ataupun perjuangan yang mahal dan berat. Tapi inilah yang justru jarang, bahkan tidak pernah kita lakukan, meskipun sudah ada jaminan dari Rasulullah bahwa doa orang yang mendoakan saudaranya dan dilakukan secara diam-diam akan dikabulkan oleh Allah dengan cepat. Karena kebanyakan kita akan berpikir ketika kita mendoakan orang lainlah yang akan mendapatkan keuntungan, dan kita yang mendoakan akan mendapatkan kerugian ataupun tidak mendapatkan apa-apa dari Allah.
Padahal secara psikologis pikiran kita itu membentuk gambaran, dan apapun yang kita pikirkan, misalkan ketika kita mendoakan orang lain agar sehat sembuh dari penyakitnya, ataupun ketika kita mendoakan saudara kita yang lain rezekinya bertambah lancar, bertambah kaya, maka semua akan tergambar dalam pikiran kita. Dan kalau kita mampu mendoakan saudara kita yang lain, yang kita lakukan doa tersebut secara diam-diam, maka empati di mental batin kita akan tumbuh. Ini persis sama ketika Anda bersedekah, berzakat, menolong, membantu orang lain. Empati di pikiran kita, belas kasihan di pikiran kita terhadap penderitaan orang lain, kebutuhan orang lain, itu muncul dalam pikiran kita. Dan bukankah kita ketika kita berdoa kepada Allah mengharapkan juga pertolongan Allah, mengharapkan Allah yang Ar-Rahman dan yang Ar-Rahim, yang maha belas kasih, menolong kehidupan kita, mengabulkan permintaan dan doa-doa kita. Tapi seringkali ketika kita membutuhkan pertolongan Allah dari keadaan kita, problematika hidup yang kita sedang alami saat ini, jangankan mendoakan orang lain, terpikir pun untuk mendoakan orang lain tidak akan pernah ada dalam pikiran kita. Dikarenakan ketika kita sedang terdesak, benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, dan kita berdoa kepada Allah, tanpa kita sadari secara psikologis, ego kita pun juga ikut meningkat dan kuat. Dan di saat ego kita meningkat kuat, empati kita menjadi lemah. Dalam tingkat mental, kita tidak peduli dengan orang yang lain. Yang terpikirkan dalam pikiran kita, akulah sekarang yang paling menderita, yang paling membutuhkan. Dan inilah kalau dilihat dari sisi psikologis yang akan menghalangi doa-doa kita sampai kepada Allah. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kalau kita mampu mendoakan saudara kita secara diam-diam, maka doa kita pun akan mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah secepat kilat. Dikarenakan secara psikologis, ketika kita sedang membutuhkan pertolongan Allah, lalu kita mampu mendoakan orang lain, saudara kita secara diam-diam, agar Allah juga menolong mereka, membantu mereka, batin dan pikiran kita sinkron dengan doa kita, sehingga doa-doa kita tidak terhijab secara mental psikologis kita sendiri. Jadi misalkan sekarang Anda lagi membutuhkan pertolongan Allah dari keadaan Anda yang memberatkan hidup Anda, misalkan suatu penyakit yang Anda derita, hutang yang tidak kunjung lunas, malah semakin banyak dan semakin menumpuk. Sisipkan orang lain yang juga memiliki, menderita suatu penyakit, mempunyai hutang, agar mereka juga ditolong oleh Allah. Dan jangan pernah khawatir
doa kita tertukar ketika mendoakan orang lain, dikarenakan kita pasti diberi pahala yang berlipat ganda dan doa kita pun diijabah oleh Allah, sebagaimana yang disabdakan juga oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang lain dari Abu Darda, meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya adalah doa yang paling mustajabah. Di atas kepalanya ada malaikat yang telah diutus Allah, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin, dan kalian juga akan mendapatkan hal yang sama. Hadis riwayat Muslim. Semoga di saat-saat kita membutuhkan pertolongan Allah, kita pun membuka pikiran dan hati kita berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang lain yang juga sedang kesusahan, membutuhkan pertolongan Allah, sehingga batin pikiran kita terbuka dan doa-doa kita sampai dan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.